Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita ada di GWM. Tuh, GWM tuh artinya Great Wall Motors ya. Go with more. Ada beberapa brand, mulai dari Haval, GWM Tank, dan Ora. Nah, salah satu mobil yang menjadi perhatian gua, ini nih, GWM Tank 500. Jadi tanknya itu ada 300, ada 500. Ini yang 500, yang paling gede. Dan ini panjangnya lebih dari 5 meter, lebar hampir 2 meter, tinggi juga hampir 2 meter. Mungkin kalau di sini itu bersaing dengan Land Cruiser, tapi harganya lebih murah dan tenaga lebih gede. Nah, ini mobil. Jadi kalau kalian pikir ini mobil, mobil Cina begitu ya. Ini adalah mobil kalau di Indonesia, pas pampres itu kan sekarang makanya GLS 450 yang harganya 3 miliar. Nah, Presiden Rusia, Putin, pas pampres ya, itu pakai GWM Tank 500. Jadi ceritanya di Rusia itu karena dia embargo, ya, otomatis beberapa pabrikan mobil itu harus tutup, harus pindah dari Rusia. Dan ketika pabrikan mobil itu pada cabut dari Rusia karena kena embargo, akhirnya produsen Cina masuk. Sekarang di Rusia tuh banyak banget mobil-mobil dari Tiongkok atau dari Cina. Nah, salah satunya adalah GWM Tank yang cukup laris dan dijadikan mobil pas pampres di sana. Tapi memang lihat desainnya gila sih, desainnya ngeri sih. Gue ngeliat depannya tuh kayak pick up Dodge Ram atau semacamnya. Dan kalau dibandingin sama Land Cruiser, nggak tahu, pas lihat langsung ini gagah banget ya. Grillnya gede, garisnya tegas-tegas, bempernya besar, lampunya besar. Mirip kayak Land Cruiser 200 sebenarnya, tapi pas lihat lagi ternyata beda, lebih mirip kayak Dodge kayaknya ya. Dan lihat, kap mesinnya juga besar. Nah, ini speknya lengkap ada di sini, dan kebetulan yang masuk ke sini, nggak masuk sih, belum tahu spesifikasinya apa. Cuma yang gue baca, ini dia pakai mesin 2000 cc turbo. Jadi dia ada mesin 3000 cc V6 turbo dan 2000 cc 4 silinder turbo. Tapi yang 2000 cc itu tenaganya lebih besar. Kenapa? Karena dia plug-in hybrid. Nah, ada yang hybrid, ada yang mild hybrid, ada yang plug-in hybrid. Dan yang hybridnya tenaganya 402 horsepower, torsinya 770 Nm. Jadi gede banget, ya. Nih, lihat desainnya, gokil. Dan bannya dia pakai Continental Cross Contact. Jadi bannya juga nggak kaleng-kaleng, pakainya ban bagus. Ukuran peleknya gede banget, 20 inci. Dan lihat, ini kalau kita lihat ke dalam, ya, dia pakai double wishbone, ya. Terus dia kayaknya belum air suspension, dan armnya, ya, itu dari aluminium kayak mobil balap. Jadi biar enteng, sama silindernya tuh tebel ya. Jadi biar nggak berisik di dalam. Dan dia pakai sasis, itu sasisnya masih leather frame, jadi sama kayak Land Cruiser. Dan dia punya transmisi penggerak ke belakang ya, longitudinal 9 percepatan. Tapi dia punya penggerak AWD, all wheel drive, meskipun basicnya dia rear wheel drive ya. Tuh, lihat ke belakang, kacanya besar sekali ya, sampai ke belakang. Lekukannya juga simple, bagus. Ini sayang banget ya, ada backdropnya, jadi agak susah buat ngeliatnya. Nah, bentuk belakangnya mengingatkan kita sama Land Cruiser VX80 mungkin ya. Dia punya lampu panjang di sini ya. Di dalamnya tuh ada dua garis lagi. Terus di sini ada krum besar, di sini ada tank padnya, dan ada tulisannya 500 hybrid electric vehicle. Dia bukan yang PHEV, dia yang hybrid. Sama, di sini ada ban serepnya gede banget, dan di sini ada kamera mundurnya. Untuk plat nomornya itu dibikin maju banget ya. Sama kalau dibuka. Oke, dibukanya ternyata dipencet dari sini. Ya, ini gue nggak sukanya kalau dia bukanya ke samping, dia agak makan tempat ya pas dibuka bagasi belakangnya. Lebih bagus yang ke atas atau dibikin split. Cuma karena dia punya ban serep di belakang, dia kan harus nahan beban. Nah, cara yang paling mudah adalah buka ke samping, karena dia punya engsel yang kuat buat nahan beban si ban tersebut. Dan karena dia tebel bodinya ya, pintu juga tebel, dia ada tempat storage di sini. Nah, ini ada separasi yang bisa dibuka buat kalau kita naruh barang gitu ya, kita lagi nutup si bangku baris 3-nya, itu bisa nggak kelihatan, ada covernya. Ini kita tutup. Oke, udah ini juga. Udah elektrik ya. Cuma yang depannya mesti dia agak majuin sedikit. Kalau bangku baris ketiganya naik sih sempit sih bagasinya ya. Sama di sini ada colokan listrik bisa sampai 400 watt.
220 volt juga dia. Tutup. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, dan kalau kita buka pintu, nanti footstep-nya kebuka otomatis. Kayak Range Rover ya, keren banget. Wah, di sini gede banget ya. Ini kayaknya bukan buat pas pampres deh, ini harusnya buat presidennya. Wah, kursinya empuk banget nih, kayak sofa. Ada ventilated seat-nya juga, ya. Wah, enak banget mobilnya. Cuma bagian sininya nggak terlalu empuk ya. Kursinya itu juga agak dibikin sedikit naik, jadi kita kayak terpaksa harus agak tiduran. Nah, terus lihat door trimnya, ini kayunya bagus sekali ya. Ada sunshade-nya, tapi manual ya. Bahan-bahannya juga empuk-empuk semua. Kayaknya ini sejenis Nappa leather ya kalau dari kelembutannya. Di sini ada AC, di sini ada AC, dan tombol-tombolnya buat di belakang ini ya. Dia kayak mobil mewah, kayak Bentley atau sejenisnya, mewah banget. Dan dia belakangnya ini bisa beda temperaturnya sama yang di depan. Nah, terus kalau misalkan kita duduk di sebelah kiri, terus kita pengen yang depannya maju ya, biar lebih lega, tenang, bisa kita majuin dari sini, ada tombolnya. Set. Nah, bisa kita lakukan hal itu semua. Gila, keren banget ya. Dalamnya sih mewahnya pol. Cuma atasnya dia nggak pakai bludru. Kalau dibikin velvet ya, mungkin kalau pakai velvet jadi cepet kotor sih. Cuma pasti lebih mewah. Itu doang sih yang bikin kurang mewah, cuma bagian atasnya doang. Sisanya sih pol, mewahnya pol. Audionya dari Infinity ya. Dan ini dibikin kayak Burmester gitu loh. Yang bawah sini pakai besi, terus pakai CNC, yang di sini plastik. Bagus banget sih. Kita ke depan yuk. Kita masuk ke sini. Waduh. Kacau mewahnya. Bagus banget. Even tombol push start stop engine buttonnya itu dibikin kayak kristal. Tuh animasinya. Yang ini 12,4 inci, yang ini 14 inci. Gila itu, lihat tuh. Animasinya ya. Oke, low battery. Nah, ini dia tampilan dalamnya ya. Interiornya bagus banget. Kacau. Even dibanding dengan Land Cruiser, gue ngerasa interiornya bagusan ini sih. Ini dia nggak auto ya, jadi pencetnya mesti ditahan. Gila, ini sih keren banget. Ini kalau harganya di bawah 1 M sih top ini. Ini lihat dia, interiornya. Atasnya dia pakai kulit lembut, ada head-up display-nya, ada center speaker-nya, audio by Infinity, stitching-nya bagus. Ini ada kayunya, dan build quality-nya juga bagus sekali ya. Semuanya terasa solid, firm banget. Tuh. Kita akan menemukan banyak hal-hal mewah di mobil ini tuh. Tuh kan. Sampai even kita kesini tuh kayak dibikin kayak diamond gitu loh. Bagus banget. Tombolnya pun juga dipencet enak ya. Terasanya mahal, sama jam ini bagus sekali. Kalau kita nyalain lampu, nah lampunya juga, jamnya itu nyalanya pendarannya bagus. Kalian pernah naik Wuling Cortez? Jamnya bagus kan? Nah, ini kurang lebih jamnya juga mirip-mirip bagusnya. Sama buat tuas transmisinya, ini bentuknya juga lucu, unik. P-nya kita pencet sebelah kanan, kalau mau maju tinggal mundurin sama majuin. Nah, di sini ada beberapa tombol. Yang pertama untuk ventilated seat. Ini ada gambar muter balik, nggak tahu apa, pokoknya kayaknya muter balik. Ini buat profilnya, ini untuk hill descent control. Terus ini buat differential lock-nya, ada 4L, sama buat differential lock yang di belakang. Nah, terus ada buat autonya, kita bisa pilih setting di sini ya. Terrain mode-nya mau kayak gimana. Ini buat kamera 360-nya, auto hold, parking brake di sini. Terus ini buat parking sensor dan kameranya, ini buat ventilated seat-nya lagi. Gokil sih, keren banget tuh. Tampilannya pun juga mewah ya rasanya ya, nggak norak gitu. Banyak banget menunya. Please turn power on before driving. Ini ada AC-nya, harus nyalain mobilnya dulu. Ini ada navigasinya, ini masuk ke home. Dan the best part-nya adalah ini udah setir kanan. Artinya ini mobil udah ready buat dijual di Indonesia karena pakai setir kanan. Ini tuh frameless ya. Di sini ada lampunya juga. Ini ada tombol SOS-nya ya. Oh, tombol SOS-nya nggak bisa sembarang dipencet, jadi dibuka dulu baru bisa dipencet ya. Tombol-tombolnya semua dibikin metal, mewah, termasuk sampai ke sini-sini ya. Gila, ini mobil
Abis masuk ke Land Cruiser 300, abis masuk ke sini, touch and feel-nya, tombol-tombolnya, detailingnya, build quality-nya, ini bagus banget. Kalau misalkan ini diganti ya logonya ya, misalkan diganti Lincoln gitu ya, yang divisi mewahnya Ford, atau mungkin diganti Range Rover, masukin interiornya, mungkin orang akan percaya bahwa itu adalah mobil Inggris. Udah, karena dalamnya sebagus itu. Gue penasaran sih, kalau dibawa jalan tuh bagus juga, atau jangan-jangan cuma kosmetiknya aja bagus. Nah, time will tell ya. Kita kalau dapat unit test drive sih boleh juga. Dan kuncinya seperti ini, besar ya. Jadi kuncinya tuh huruf T, huruf tank ya. Dan ini juga bentuknya kayak huruf T ya, tank. Keren banget sih. Gimana Sen? Mantep nggak? Mantep ya? Beli bang. Beli. Gila sih, ini sih kalau masuk Indonesia harganya di bawah 1 M ya. Gokil. Pasti laris nih. Kita lihat kap mesinnya yuk. Kita buka. Oh, udah hidrolik dan mesinnya rapi sekali. Nah, kabel-kabel orange itu kabel-kabel buat hybrid electric vehicle-nya. Jadi buat listriknya. Wah, gila sih. Top. Jadi mobil Tiongkok ya, mobil Cina ya. Keren banget sih, ini mobil Cina yang paling keren yang pernah gue lihat seumur hidup. Gila, gue nggak sabar buat nungguin mobil ini ada di jalan, bisa kita coba. Kalau emang bagus sih, wah gila. Ini kayak apa ya? Land Cruiser paket hemat. Yaudah, itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Menurut kalian, gimana soal si Tank 500 ini? Coba komen di bawah seperti apa. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.